Wih, rame-rame. Kelihatan pada mesem lagi ini. Ya, asal. Ngomong-ngomong siapa kayak Hatta Rajasa nih? Ini Om Oji Om dia Oh. mau ikut kemari main gitu. Oh iya. Ya, ada masalah ya? Enggak sih, tadi dari rumah mau urusin ini ke kakak dibawa mau gitu ke jalan-jalan gitu. Ya udah, ya kita ngobrol sama-sama ya. Oke. Ini pada mesem-mesem nih. Ini Ko Oji kayaknya berita gembira nih. Apa nih beritanya nih? Iya Om, berita gembira Om. Ya ada berita ininya juga sih, nggak sedikit nggak enak. Enggak, yang enaknya dulu deh. Ji, lu coba ngomong Nah, apa ya? kalau jadi cerita begini Om nih, Ji bisa kalau kemarin cerita yang enak dulu. Nah, ini ada cerita yang enak dulu. Kemarin waktu narik taksi yang kedua, pulang narik kan biasa nih, kita setor. Nah, setelah setor, kita kan ngegesek KPP supaya hasilnya keluar kan. Ternyata peltahan. Nah, begitu peltahan, disuruh ngadep ke bagian operasi. Bilang nih ada peltahan Pak, kenapa Pak? Waktunya dia ngasih itu surat. Oh Pak Muji, kamu besok libur, kamu disuruh datang ke rumah yang pernah barangnya ketinggalan di mobil kamu katanya. Terus? Saya bilang, kan barangnya udah saya ini Pak, udah saya kembaliin ke pool kan. Iya, tapi saya nggak tahu, kamu diminta ke sana, katanya besok kan kamu libur. Ini alamatnya. Ya karena besok saya libur, ya saya datangin ke rumahnya di Ciputat. Ketemu rumahnya Om. Ketemu, saya bilang, saya dari pool taksi Pak, Cimanggis, katanya saya suruh kemari. Oh Pak Muroji ya yang nemuin barang saya. Iya, tapi saya udah pulangin Pak ke pool. Iya, saya udah ambil katanya. Saya udah ambil katanya. Ini dia mau, mungkin itu Om, dia mau ngasih apa, tanda terima kasih, dia ngasih amplop Om katanya Om. Dia juga nggak tahu amplop itu si berapa gitu. Dia bilang, aduh Pak, terima kasih Pak. Gitu. Bilang begitu Om. Udah lama dipamit. Pamit, jadi kasih sini nih amplop itu. Ini bukan itu 20 juta Om gitu. Oh. Ya si Nenek nanya dari mana? Itu yang bilang barang yang ketinggalan, disuruh ke rumahnya. Kirain ngapain, nggak tahu dikasih ini amplop. Jadi kasih si Nenek duitnya gitu. Nenek nggak tahu si Nenek, tapi pegang si Nenek deh pokoknya gitu. Nah yang kedua, dia ada cerita begini Om besoknya. Ada teman, dia punya masalah sama istrinya, dia ribut gitu. Bilang kayaknya mau bercerai. Nah kalau juga punya masalah seperti itu dulu, ya dia karena dia teman gitu, dia bilang apa adanya tuh, bisa jangan sampai bercerai lah gitu ya, tanah. Lama-lama ngobrol balik gitu, lu kayak mau pernah ngalamin aja lu katanya, ngomong suruh apa rujuk lagi, lu aja pernah mau kawin lagi katanya gitu. Dia malah balikin begini sama gimana, kita ngomong yang apa, yang enak buat dia malah balik ke kita. Malah dulu lu pernah kawin lagi katanya, lu gimana lu bilangin gua loh. Nah jeleknya begitu tuh. Nah dia tanya kenapa bisa begitu, ya kita mau bantu tapi mau balik ke kita. Oh iya, jadi dia tadi dapat hadiah, Iya. sisi lain dapat itu. Ya Ya udahlah, kita bersyukur ya kita dapat hadiah gitu. Iya. Ini juga kalau tanya senyum-senyum ada apa lagi nih? Iya Om nih, apa cengkau banyak yang meledak nih Om. Kan banyak rumah-rumah gusuran tuh digusur, jadi banyak dapat duit tuh Om orang-orang. Oh, yang jalanan tol itu? Iya Om. Nanti cari rumah Om. Ini yang jalanin tuh Om, gol banyak yang gol tuh Om. Ada berapa tuh? Yang kehitung sih, yang kehitung 9 Om. Ini belum ada mau beli lagi nih Om. Udah ini alhamdulillah ada banyak dapat komisi Om. Udah si Oji dapat 20 juta, Nenek dapat uang cengkau, komisi banyak, kan pada gol. Udah gitu buka usaha voucher juga Om. Kemarin tuh Om, udah jalan Om, lancar Om. Udah maju deh. Udah enak. Terus ada masalah yang enak gini Om, kan ini kan udah jalanin apa yang Om bilang, kamar bak mandi ini penuh dah. Sekarang mah bersih, kamar mandi, rumah juga bersih, kamar bersih. Pokoknya gantungan-gantungan baju juga sejajar gitu.
itu suka angka yang naik-naik gitu Om ya. Terus nenek suka ngobrol, suka kasih tahu sama temen atau tetangga siapa deh yang memang mau, dia suka nanya, nih lu sekarang udah maju gini-gini, ya udah nenek ceritain bu, nenek anggap lu tahayu lo gitu, wah lu mah musrik lo katanya gitu. Wah enggak, kalau menurut pribadi nenek sih enggak, emang gue yang jalanin dan gue yang ngerasain gitu, emang ada hasilnya kok gitu, lagi buat kepentingan kebaikan kita, kenapa enggak gitu. Padahal gua nggak minum air kencing ya, lu sama aja tuh lo. Lu malu gue suruh minum air kencing lo. Batu selalu gol kayak begitu. Berarti dukun bohong tuh lo ya. Gua nggak minum air kencing yang lu gol juga tuh. Iya. Ngomong-ngomong tempornya yang tetangga Ninik tuh yang bawa ke dukun itu gimana? Udah pindah Om dia, ternyata bener Om, dia berantem sama lakinya Om. Oh. Udah pindah lagi sih rumahnya. Lo bakal gue minum air kencing, gue yang sakit, lo yang punya duit enak banyak. Itu rumahnya juga nenek yang jalanin sih Om. Wah. Komisi dapat juga tuh Om. Nggak tahu pindahnya kemana, rumahnya udah dijual aja Om, nenek yang jalanin. Jadi rencana mau beli rumah September udah selesai Oh, dong? udah kebayar Om. Iya, bagus deh Udah kali itu. punya rumah Om. Oh. Nih kalau orang ngedenger nih sangkanya bercanda nih Nik, padahal makan serius ya. Iya serius. Kayak keajaiban gitu. Kalau megang duit mah seneng dia, banyak pagi banyak dia seneng aja. Besar Om. Kalau nggak ada duit aja, nah itu aja ada alasan kalau nggak kurang duit. Udah kan kita udah banyak. Ini Hatta Rajasa nih, kenapa ini kayak Hatta Rajasa mukanya? Ada apa ya? Mungkin ada cerita. Sama sih sama Roji juga ini, saya pernah dulu bawa orang kurang waras itu. Oh, di Bawa taksi di bawa juga. Diminta anterin. orang gila maksudnya. Iya, cakep sih orangnya, putih begitu ya. Cakep apa? Laki perempuan? Cewek. Oh, Cewek deh orang ini. Udah diminta anterin kemana? Pak, minta anterin ke sono ke rumah temennya, terus kemana. Aduh, udah hampir 100 lebih nih. Ya enggak? Kita kan ngeri juga kan ya. Terus gimana? Berubah pantau sendiri. Sisinya kan komisi, ya enggak? Masuk kargo. Kalau setoran kan kita nggak ini ya, nggak pusing. Lalu berubah kan anak aja sendiri bayar, apalagi orang gitu. Udah cerita kemana-kemana ya, bingung juga. Udah-udahannya pas dia ini, dia nyerah sendiri, terserah bapak deh saya mau diapain kan. Saya bingung juga nih. Aku udah hampir terus nih. Waduh, tadi saya nih, waduh, daripada nanti kita yang nombokin nih soal argon, udah saya bawa ke pool. Tuh dianya tuh, ini kamu nggak percaya sama saya tuh, ini ceweknya ini, nggak percaya sama saya nanti saya akan bayar. Ya bukan Mbak, masalahnya ya Mbak tujuan kemana tuh. Waktu saya dengerin Mbak ngomong sendirian begitu, kan saya curiga juga masalahnya. Ya kita kan masalahnya ribet masalahnya Mbak. Jadi kan saya ini ada petugas, kalau ini kan nanti dia bisa kelirin gitu ya, dia bisa kelirin ya. Terus security datang itu, saya ini begini, saya ceritain nih keadaan begini. Kata security, oh bapak nggak boleh begitu pak, kita mesti menghormati konsumen. Soalnya kan dia istilahnya masing belum turun dari Bluebird. Dia stres sampai gila atau apa tuh? Iya, udah-udahannya nanti setelah udah ini nih ceritanya udah sama security, udah dia minta ini dah diantar-antar kemana-mana gitu. Security juga nggak bisa ngomong apa-apa ya. Dia, bapak mau saya komplain dong gitu. Dia bilang, iya bukan komplain pak. Saya bilang, ya udah sekarang udah security ambil keputusan ya bapak anterin aja dulu kemana. Udah saya berangkat lagi dari pusat nih, benar. Nah ceritanya nih ujung-ujungnya ke rumah dia juga, masuk ke rumahnya gitu, ke rumah dia nih. Udah dia diam, saya nungguin juga, saudaranya yang datang. Terus dia bilang, Pak, ini mohon maaf Pak ya, ini saudara saya memang agak sedikit kurang waras ini loh gitu. Nah, jadi apa permasalahannya ya bukan
saya ngelihat bro gitu di jalanan begitu bicaranya sendiri gitu di ini. Saya curiga juga. Mohon maaf. Tapi dibayar. Ah, bayar sih sama dia. Dibayar sama dia. Saudaranya yang bayar. Saudaranya yang Ingat bayar. nggak tempo hari waktu dia di dalam taksi atau di mana dia ngoceh apa aja? Iya ngomong itu yang nggak ada ujungnya gitu mah pacarnya lah ini kita kan sendiri curiga gitu ya curiga gitu mana nih padahal kan berubah sistemnya komisi ya nggak Argo berjalan terus nih ya nggak kita ya kalau udah hampir 200 lebih itu 100 lebih dah hampir mau 200 gitu ujung-ujungnya memang dia ke rumahnya juga temennya. Oke, ini kelihatannya kalau di taksi banyak ceritanya. Ada cerita yang lain lagi nggak yang selain itu? Ada juga orang halus juga. Orang halus gimana tuh orang halus itu? Iya ceritanya saya. Maksudnya hantu atau setan? Hantu. Gimana tuh? Saya kan kalong nih mau kerja malam gitu ya. Mau keluar nih. Kan dari jam 10 setengah 11 dah lewat ini nih apa namanya di Jalan Raya. Jalan Raya Blok M situ ada satu orang wanita nih berhentiin saya nggak curiga juga tahu dia udah di dalam gitu Pak Buka pintu nggak? bukanya sih bukan nggak ketahuan gitu terus Pak tolong anterin ke Sungai Sampah 4 gitu Sungai Sampah 4 Bapak lewat Blok M pasar terminal Blok M terus ke situ Sungai Sampah 4 ya udah Pak ini Argo baru 12 ribuan dari situ udah tepan dari situ ya udah nah pas saya menuju situ memang di rumahnya lagi rame saudara-saudaranya juga lagi ini dah rame-rame nah dia turun dia bilang turunnya saya juga tahu udah di samping saya aja di sini saya nggak terlalu ini Pak tunggu Pak rumah saya kayak udah dia masuk sama saudaranya juga ya ini inilah mesem-mesem gitu ya. Udah masuk saya nunggu nih ceritanya dari jam setengah 11 sampai setengah 1 sampai jam 1 di situ aku udah hampir 50 lebih nih dari 12.000 Nungguin aja gitu ya? Oh nungguin Terus terakhir gimana ceritanya? Terakhirnya saudaranya tuh nungguin saya panggil saya Pak Bapak nunggu siapa Pak? Oh ini Pak tadi saya udah bawa penumpang masuk ke rumah Bapak ini nah, saya tahu Pak dia tadi dia mesem-mesem sama Bapak Laki apa perempuan tuh? cewek Cewek, cewek udah sampai itu orangnya bagaimana Pak orangnya putih-putih deh cakep gitu terus rambutnya nggak ada mobilnya sedang lah gini putih oh tunggu Pak ya bentar Pak ya kita nggak ini udah dia masuk nih saudaranya dia kasih kopi saya kopi kasih makan gitu ya makan dia makanan ringan gitu ya udah pas dia kasih kopi begitu udah harganya berapa Pak ini hampir 50 gitu. Dikasih nih 50 ini uang lu Pak ya itu mohon maaf Pak ya itu tadi memang saudara saya ini memang baru dikeluarin dianya udah gak ada gitu saya kaget nih saya mau pulang lagi ini apa udah nggak usah ini memang apa ini kamu dapat rezeki ngomong gitu udah langsung saya ini balik arah tuh mobil langsung saya pulangin tuh mobil ini bensin lagi masukin bensin lagi apa namanya saya isi bensin lagi saya pulangin saya ke bagian operasi dan ceritain apa ada yang begini ya udah Pak Arifin keluar lagi enggak saya trauma nih saya ini dulu ini harganya sekian ini gitu. Ya udah deh kalau gitu udah gitu begitu. Oke. Nah sekarang ini Oji ada cerita apa lagi nih? Ini baru nih ya, yang ada cerita enak, ada cerita nggak enak ya. Itu masuk ke dunia klinik nih, dunia hantu gitu. Jadi macam-macam bang. Kemarin gua ketemu penumpang, orang stres ya. Dia di kamar sendiri biarin aja. Tapi dia tahu sih ya marah tujuannya dia tahu nyampe. Tapi dia bayar. Gitu. Pulang malam nggak begitu, nemuin orang gila. Itu satu hari ini kok
kenapa begini cerita gue ya, di penumpang kayak orang stres, sekarang gue pulang juga nemuin orang gila. Kenapa Mi bisa kayak begitu Mi? Iya, bentar kita buka deh cerita. Ini mungkin ada itu lagi yang mau dibahas, mau di sharing cerita lagi. Iya itu Om, yang tetangga kan nanya, lu sekarang maju nih, gitu. Hebat gitu kan. Ya saya bilangin, non teknisnya lah gitu kan. Saya mulai bebenah, terus mandi nggak pernah kosong, gantungan baju rapi, kamar rapi. Itu mereka nganggap saya tuh Kak Ayul musyrik lo gitu. Termasuk tanda tangan juga dirubah Iya, gitu. tanda tangan kan, tanda tangan ini udah dirubah, nggak rumit, tanda tangan sederhana gitu, gampang dibaca dan dilihat orang gitu, nggak susah-susah kayak dulu Om, jublek. Ya oke, kalau gitu ntar Om bahas ya. Iya. Oke, sebentar ya. Iya. Baiklah, ini Oji, siapa tadi itu? Arifin Pak ya. Arifin. Pak Ci biasa mah. Sebelum kita bahas semua, saya tertarik sama yang ini nih, yang kayak harta jasa Pak Arifin ya. Saya mohon maaf ya, kalau saya lihat dari wajahnya itu termasuk ahli neraka. Kenapa? Dari tampang kelihatan itu ahli neraka. Urat-uratnya banyak kelihatan, urat susah itu. Ya. Pertama, biasanya ini nggak menjalani namanya. Namanya kan Arifin, harusnya bijaksana, Arif ya. Tapi dalam kehidupannya seringkali dia jauh dari bijaksana. Bahkan rasanya sejak kecil dia suka nyusahin orang. Keluarganya susah, dia dibikin susah sama dia. Kakak adiknya dibikin susah. Jadi kalau sekarang hidupnya, ya pasti susah nih orang nih. Maaf ya. Pasti karena nyusahin orang. Pasti karena nggak bijaksana. Kemudian kalau dilihat tadi ceritanya, yang diceritain tentang orang gila, orang stres, perempuan, kemudian cerita hantu, perempuan. Saya tanya, laki perempuan, dijawab cewek, inget nggak? Iya. Salah satu masalah dia adalah cewek, biasanya begitu tuh. Iya, biasanya masalah cewek. Nah inilah yang membuat Pak Arifin di sini, kita terbuka ya Pak Arifin ya. Yang membuat susah Pak Arifin kayak begitu kan, nggak bijaksana. Salah satunya masalah cewek, masalah perempuan. Dan khawatir semua orang bisa berubah. Yang dulu mau diapain, udah berlalu. Yang penting hari ini dan yang akan datang, siapapun bisa berubah. Ya. Jadi pemahaman kita, misalnya tobat nasuha lah atau apa, kita harus tahu dulu salah kita apa, masalah kita apa. Kalau masalah kita nggak bijaksana, pemahaman tobat adalah sejak hari ini kita bijaksana. Kalau pemahaman kita tobat nasuha itu salah kita tahu apa, misalnya masalah cewek, sejak hari ini dia nyari cerita cewek. Nah, jangan lupa cewek itu kan bisa juga istri kita, anak kita, jangan yang cewek. Mungkin harus kita perhatikan sejak hari ini. Nah, disinilah kesempatan kita berubah. Ya, buat Pak Arifin. Nah, di samping itu Pak Arifin cerita tentang orang gila nih, orang stres. Oji juga cerita tentang orang stres, gila. Kalau kita perhatikan, kalau kita ketemu orang gila, ingat-ingat deh, kata-katanya apa? Sebenarnya itu cocok buat kita. Kenapa Om? Ya karena mungkin kita dibilangin sama ustadz nggak ngerti, dibilangin sama ustazah nggak mau ngerti, dibilangin orang baik nggak mau ngerti. Kalau itu kita udah nggak mau tahu, biasanya alam ini tetap akan ngasih tahu melalui orang gila. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang gila ngoceh-ngoceh, misalnya, wah, gua stres nih, gua mau apa, kalau gua cerita lakinya, itu sebenarnya cerita kita. Jadi kalau diperhatiin aja gitu, orang gila stresnya tentang duit, itu pasti cerita kita tuh.
Jadi kalau kita mau tahu siapa kita gitu, main deh kalau ke tempat orang gila. Biasanya di Bogor tuh ada rumah sakit orang gila. Disitulah kita diperlihatkan kita yang sebenarnya. Ada yang ceramah aja kayak begitu, ada yang lagi ngitung-ngitungin duit, ada yang macem-macem. Sebenarnya itu nggambarin kegilaan kita. Cermin. Ya, biasanya seperti itu. Kenapa? Sekali lagi, kita dibilangin sama ustadz nggak mau ngerti, sama ustazah nggak mau ngerti, sama orang tua kita nggak mau ngerti. Tapi alam tetap baik. Kita dibilangin orang gila. Kalau sama orang gila juga nggak mau ngerti juga, nggak tahu kita harus ngomong sama siapa lagi. Jadi ke depan kalau misalnya siapapun kita waktu ketemu orang gila, perhatiin kata-katanya. Itulah kita. Menarik alam seperti itu. Ya gitu. Kemudian nih si Oji nih yang menarik nih. Dia ngomong tentang apa tuh? Nasihatin orang. Iya. Ayo berbalik. Om punya cerita begini yang mungkin cocok ya. Di Gang Kancil dulu ada yang namanya Bang Sam. Katanya sih ya, dia udah pindah ke Depok, tapi Om sendiri nggak tahu di mana nih. Ya, mungkin pernah kenal ya. Om nggak tahu namanya Sambas apa Sampokong atau sama panggil Bang Sam ya. Ya. Dia pernah cerita, dia punya cerita dari temennya. Om percaya temannya pun punya cerita dari temannya. Temannya lagi cerita dari temannya. Yang ngambil cerita ya dari teman ke teman. Ceritanya begini. Ya. Ada seorang ibu anggota pengajian, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, nangis bombay, nggak berhenti, nggak ada yang bisa nasehatin. Nggak lama ada ustazahnya, dia datang, kemudian nasehatin sama itunya, sama anak buahnya yang kebetulan anaknya meninggal. Nah dia bilang begini, ya, kamu kok kayak bukan orang yang beriman sih, menatap anak begitu, itu haram, apalagi air matanya sampai jatuh kena jasadnya. Kemudian diingetin lagi, anak itu kan lagi disayang sama Allah sehingga ditarik. Dia coba lagi deketin dengan cara yang lain. Ya. Kalau anak kecil itu meninggal, berarti dia adalah pelindung kita nanti di akhirat. Dia akan membimbing kita ke surga. Banyak pendekatan-pendekatan yang akhirnya orang itu sadar, berhenti nangisnya, diterima dengan baik. Hidup kan gantian, cerita gantian. Suatu ketika gantian, ustazahnya yang anaknya meninggal. Pas ustazah anaknya meninggal, dia nangis so hebat-hebatnya. Masalahnya dia kan ustazah, siapa yang berani ngomong? Ilmunya kalah tinggi yang lainnya, lakinya juga kalah tinggi yang sama yang lainnya. Tapi ini anak muridnya yang pernah digituin, ngeberaniin diri. Dia coba samperin sama ustazah. Tempo hari saya pernah begini, tapi kan Bu Ustazah ngomong sama saya bahwa kita harus relain, Allah sayang sama anak kita, nanti Allah itu anak kita itu ngejaga kita di sorga. Sehingga saya bisa diem. Gimana sekarang Pak Bu Ustazah kalau bisa ngedengar kata-kata saya itu, mudah-mudahan bisa terima. Ustazahnya ngomong begini, tempo hari kan yang mati anak lu, sekarang anak gua tahu lu. Jadi cerita begitu Ji. Masalah lu juga kalau misalnya itu terjadi di gue juga bingung Ji. Nah gue bisa ngomong kan karena masalah itu nggak ada di gue. Tapi manakala masalah dari gue juga perlu omongan dari yang lain. Beginilah cara kita hidup. Tuh. Jadi wajar kalau misalnya lu juga digituin. Yeah. Jangan kan lu ustazah aja digituin kok. Nah, kemudian lu kan ngomong, lu nasehatin. Akhirnya lu dia berbalik, lu marah-marah. Ceritanya begini, nasehat itu dari kata-kata naseh atau nasi, artinya tulus, tanpa pamrih.
Jadi manakala kita memberikan nasihat, sebenarnya kita memberikan sesuatu dengan tulus, tanpa pamrih, tanpa kepentingan kita. Kalau itu diterima syukur, nggak diterima kita harus marah. Pas kita berikan nasihat, kemudian dia nggak terima, kemudian bawa balik, akhirnya kita marah. Sebenarnya kita nggak beri nasihat itu. Jadi kalau kita beri nasihat, dia diterima syukur, nggak terima, udah nggak apa-apa. Nah ini yang selama ini orang salah. Misalnya emak lu kalau lagi marah, dinasehatin lu ya, lu nggak mau ngerti ya. Bukan nasehatin itu mah, dimarah-marahin. Itu yang terjadi. Ya, jadi ngerti kayak gituan itu. Iya. Jadi jangankan lu cerita Bu Ustazah aja, itu aja yang nggak bisa nahan. Nah disinilah kita sharing sebenarnya, saling mengingatkan, saling berpegangan tangan menghadapi kehidupan ini supaya kita kehidupan ini bisa lewati dengan baik. Kayaknya seperti itu. Lu tahu Ji, siapa yang paling berat dalam kehidupan ini yang berkaitan dengan omongan? Orang seperti gue mungkin, ustazah, ustaz, penceramah. Karena apa yang diomongin akan berbalik langsung ke dia. Nanti saya ngingetin Om kalau Om ada masalah. Ya mudah-mudahan kayak begituan. Ya misalnya gini, ya seringkali di pengajian terjadi begini. Bu Ustadz, bagaimana cara saya menghadapi suami saya? Ustazah yang ngomong, ya ibu harus sabar. Padahal semalam dia baru ribut. Dan pagi tadi dia masih ribut. Jadi sebenarnya yang paling berat itu ustazah, ustadz atau siapapun yang sering diminta pendapat. Seperti gue Ji, manakala lu ngomong, Dir gue punya masalah, langsung membayang. Sebenarnya gue yang lagi punya masalah Ji. Kalau lu bilang gue punya masalah sama anak, gue lagi punya masalah sama anak. Kemudian gue jawab, gue kasih solusi. Lu harus begini. Solusi itu sebenarnya buat gue Ji. Jadi begini yang terjadi selama ini. Jadi apa yang kita omong sebenarnya buat kita juga ya. Benar. Masalah yang kita dapat kita itu buat kita sendiri. Yang paling berat ustazah, ustaz ya, yang banyak ngomong kayak gitu. Dia berat sekali. Cuman dia kan nggak sadar. Kalau dia sadar mungkin mulai hati-hati gitu. Ustaz, bagaimana sih menghadapi anak? Sabar aja. Udah pagi-pagi dia harus nyubitin anaknya. Ini kenyataan kok. Kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong, yang ngedenger